bahwa saya lolos dan saya mendapatkan visa untuk ke negara ini, seperti itu teman-teman. Dan itu saya ada rasa bercampur, saya senang, rasa bercampur saya masa sih gitu, terus bahkan rasa bercampur saya, gue yakin gak sih, masa sih gue harus beneran kesana gitu, seperti itu teman-teman. Jadi jujur saja, saya bukannya waktu kesini tuh bukan berdasarkan saya ingin sekali gitu kan ya. Jadi lanjut ke pengalaman pertama aja ya teman-teman, nanti melau lagi kalau kita membahas terlalu dalam perpisahan keluarga seperti itu. Pokoknya teman-teman akan merasakan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman seperti saya gitu kan, apalagi dengan keluarga dekat seperti itu. Pengalaman jadi pada saat itu saya kesini itu transit dulu teman-teman, karena memang untuk ke sini itu tidak ada pesawat yang langsung dari Indonesia ke Amerika, itu tidak ada yang langsung teman-teman, semua rata-rata transit ya. Jadi di dalam pesawat selama perjalanan itu saya nggak tidur sama sekali teman-teman. Orangnya tuh tipikal orang yang agak sedikit parno kalau kemana-mana, mau itu di mobil, mau itu di mana. Jadi kalau misalkan di mobil cuman ada 2 orang gitu kan, atau 3 orang, saya ngerasa, apalagi perjalanannya yang jauh ya teman-teman, kecuali dekat gitu, saya merasa di bayangan saya itu nanti gimana kalau supirnya itu ngantuk, nggak ada yang ngajak ngobrol gitu. Intinya tuh saya orang yang paling nggak bisa tidur kalau kemana-mana gitu, di perjalanan. Nah untuk perjalanan ke sini sendiri pun juga sampai dari Taiwan ke sini ya, ke New York, itu saya nggak tidur sama sekali. Nah jadi setelah saya tiba di New York ya teman-teman, sudah sampai nih ceritanya. Maklum orang Indonesia kan, cuacanya di Indonesia panas gitu kan, kalau mau dingin-dingin banget ya ke puncak gitu ya. Ada sih musim dingin bagi orang Indonesia, kalau misalkan cuacanya musim hujan nggak ada panas, itu juga udah cukup dingin untuk orang Indonesia. Dan sedangkan saya pada saat itu masih aman lah, masih di dalam bandara di New York itu masih aman lah gitu kan. Saya nggak ada pikiran di luar akan bagaimana gitu. Akhirnya ya saya tunggu koper segala macam. Dah singkat cerita, saya keluar lah gitu kan, dengan barang-barang saya, dengan koper-koper saya keluarlah dari bandara untuk menunggu taksi ya teman-teman. Saya keluar pada saat itu, kebetulan di sini itu musim dingin ya, minta ampun teman-teman. Jadi pas keluar dari pesawat pun juga udah terasa dingin, tapi tidak jauh ya, jalan tuh tidak jauh gitu. Lebih terasanya itu pada saat saya keluar bandara teman-teman untuk menunggu taksi, dan si taksinya juga kan nggak langsung ada gitu kan. Dan itu saya menunggu cukup lama teman-teman, 20 menit kali, antara 15 menit itu cukup lama ya saya tunggu. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi pada saat datang mobilnya ya saya masuk lah ya. Keesokannya oke, saya datang ke rumah istirahat gitu kan ya teman-temannya. Jujur pada saat itu saya merasa nggak betah gitu, saya merasa tidak betah di sini gitu. Jadi setelah bangun tidur itu saya diajak keluar untuk melihat-lihat di sini gitu kan, di luar pada siang harinya seperti apa. Dan saya mencari sarapan pagi pada saat itu. Pada sesampainya di rumah, saya mulai bingung teman-teman. Saya mulai merasakan lagi yang namanya tidak betah gitu. Saya merasakan lagi yang namanya seandainya deket gue balik nih gitu. Saya merasakan lagi seperti itu. Saya merasa benar-benar pada saat itu saya merasa benar-benar asing gitu teman-teman. Saya bingung mau ngomong apa sama orang rumah kan, mau ngobrol apa seperti itu. Saya bukan orang yang mahir atau jago berbahasa Inggris ya teman-teman gitu. Tetapi pada
seiringnya waktu berjalan, karena memang otak saya ini diracuni setiap hari, tidak ada pilihan gitu, mau bicara apa selain bahasa Inggris kan gitu, bahasa utama. Jadi lama kelamaan itu ilmu mulai datang sendiri teman-teman. Dan sekarang pun juga belum lancar-lancar banget ya, belum menguasai semuanya, tapi hari demi hari itu semua itu belajar teman-teman. Oke, jadi begitulah teman-teman pengalaman saya pada saat saya datang ke sini. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita lainnya, tapi kan nggak mungkin saya cerita semuanya di dalam video ini. Mungkin nanti akan ada lagi cerita lainnya, atau kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar tentunya ya teman-teman. Pasti saya baca. Dan kemungkinan kalau misalkan ada teman-teman yang mau request saya bikin video apa, saya akan baca. Insya Allah kalau memang itu selagi itu positif kita lakukan, dan saya akan lakukan ya teman-teman gitu. Tentu saja sebelum saya tutup video ini, tentu saja saya yang saya rasakan ya teman-teman, yang saya rasakan saat ini tuh sudah lama sih ya. Saya benar-benar kangen ya teman-teman. Saya benar-benar kangen banget sama yang namanya negara Indonesia. Ya, saya kangen masakannya di sana. Saya kangen bahkan ke pecel ayam pun juga saya kangen banget teman-teman. Apalagi makanan favorit saya yaitu jengkol. Luar biasa, saya kangen banget. Dan ini ada sedikit pengalaman. Jadi belum lama itu ada saudara saya, saya pesen, pada saat itu saya pesen makanan ya, saya beli makanan di dia, dan pada saat pengiriman saudara saya itu mencoba untuk menyelipkan jengkol ya teman-teman. Dan saya juga pada saat itu nggak minta gitu, saya juga kaget gitu. Dia mendadak ke pasar beli jengkol, dan pada saat itu akan disatukan ke si paket kiriman untuk saya ini, kue ini. Dan ternyata kalau untuk jengkol sendiri tidak bisa masuk teman-teman, sayang sekali. Seperti itu, nggak bisa masuk ke Amerika ya, mungkin karena takut bawa atau gimana ya, nggak ngerti lah ya. Jadi singkat cerita seperti itulah teman-teman. Intinya saya kangen orang-orang yang ada di Indonesia. Itu kan bukan hanya keluarga saya, tapi teman-teman saya ya, mungkin kalian semua. Bahkan saya kalau misalkan papasan di sini ketemu orang Indonesia, orang kita, dan saya juga nggak tahu itu orang Indonesia apa orang Malaysia apa orang Thailand gitu kan, karena kan kita kulitnya agak sedikit serupa sama orang-orang Thailand. Kalau saya lihat di sini ya teman-teman, yang sudah saya ketahui Thailand, Malaysia gitu. Saya pikir juga itu waktu itu orang Indonesia gitu. Pada saat saya tanya ternyata orang Thailand, seperti itu. Saya pokoknya kangen banget deh, kangen banget. Saya jalan-jalan, pokoknya intinya saya kangen Indonesia. Doakan ya teman-teman, kita doakan bersama-sama semoga wabah di Jakarta ya, saya pantau terus berita-berita di Jakarta seperti apa, karena saya sudah 2 kali beli tiket teman-teman untuk penerbangan ke Indonesia itu gagal hanya karena keadaan belum stabil atau belum membaik. Gagal ya, 2 kali saya sudah booking tiket untuk penerbangan ke Indonesia itu gagal di tahun ini. Dua-duanya di tahun ini teman-teman ya. Saya sedih. Ya pokoknya teman-teman, untuk yang nonton video ini kita sama-sama berdoa ya agar negara kita ini cepat kembali normal. Dan saya tuh sorry malah jadi melo ya teman-teman, malah jadi sedih kalau ngomongin, karena benar-benar saya tuh rindu banget gitu sama Indonesia ya. Semoga di Indonesia yang positif virus corona
segera disembuhkan, diangkat penyakitnya ya teman-teman. Kita berharap dan berdoa sama-sama untuk negara kita ya teman-teman. Untuk di sini sendiri keadaannya sih alhamdulillah sudah mulai ada kemajuan ya teman-teman. Tinggal kita dukung terus negara kita agar bebas dari corona. Pokoknya pesan saya mohon sekali gitu kan untuk semuanya, agar dimanapun teman-teman berada, teman-teman pergi kemanapun, jangan pernah lupa dari masker ya teman-teman gitu. Mohon sekali gitu untuk kebaikan teman-teman sendiri gitu kan. Oke, pada intinya kita saling support ya teman-teman, kita saling doakan satu sama lain gitu, agar negara kita juga cepat bebas dari corona ini. Saya nggak mau terlalu dalam bicara tentang ini ya, jujur aja saya sedih karena saya kangen banget gitu, karena saya kangen banget, udah pengen banget pulang, udah pengen banget bertemu keluarga, bertemu teman-teman gitu kan ya. Seperti itulah teman-teman, pokoknya kita saling support, kita saling mendoakan satu sama lain. Oke teman-teman, singkat cerita segitu dulu video dari saya. Nantikan video-video saya selanjutnya, dan saya sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari ucapan saya atau video saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Teman-teman, salam kenal dari saya untuk teman-teman yang baru mampir dan baru nonton ke channel ini. Mohon dukungannya terus untuk teman-teman subscribe or share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.